Shalom, selamat pagi Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara di hari ini? Semoga saudara dimanapun berada tetap dalam perlindungan cinta kasih Bapa. Mari sebelum kita memulai renungan harian kita, Rabu 23 Desember 2020, kita bersama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini yang meneduhkan setiap hari kami, sehingga kami mampu untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang boleh kami naikkan. Hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Amin. Ya, jemaat terkasih, hari ini renungan harian ini berjudul Bersaksi dengan Penuh Sukacita. Nah, saya akan awali renungan ini dengan bersama-sama kita melihat kembali. Mungkin saudara-saudara pernah bertemu dengan teman-teman, kolega. Ya, ketika melakukan perjumpaan, seringkali kita juga mengobrol, ya, berbicara, bercerita satu dengan yang lain. Dan itulah euforia ketika kita ingin bertemu. Kita ingin menceritakan mengenai kisah hidup kita bercerita mengenai kesaksian-kesaksian, dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kemudian dalam pembicaraan tersebut, kita sering berkali bercerita tentang hal yang baik, atau justru sebaliknya, kita bercerita tentang suatu hal yang buruk, misalnya, menceritakan tentang kejelekan orang lain, ya, atau bergosip. Nah, ini tentu menjadi tantangan. Kalau bahasanya anak muda, di mana 2-3 orang berkumpul, disitulah tempat dan waktu untuk gibah atau menceritakan orang. Nah, tentu hal seperti ini kalau bisa kita kurangi ya, karena hal itu tidak akan menambah sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita belajar dari 2 tokoh yang ada di dalam Lukas pasal yang pertama ayat ke-46b sampai dengan ke-48. Demikianlah firman Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ya, bagian ini merupakan satu rangkaian dari pujian Maria, ya, nyanyian pujian Maria saat ia berjumpa dengan Elizabeth saudaranya. Nah, di bagian ini kita mengetahui bagaimana Maria memberikan pujian kepada Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, sungguh menarik. Biasanya kalau orang berkumpul seperti tadi yang di awal saya katakan, selalu menceritakan tentang hal yang tidak baik. Tetapi di bagian ini justru sebaliknya, Maria menceritakan atau bersaksi tentang kebaikan Tuhan atas kehidupannya. Dan sukacita ini ia dapatkan, ya, ia peroleh, itu juga karena hubungan yang dekat dengan Allah. Sehingga setiap hal, setiap peristiwa yang boleh terjadi, ia bisa merespon dengan suatu hal yang baik. Ya. Dia bersaksi tentang suatu hal yang baik. Meskipun mungkin kala itu, ya, kandungan yang di dalam perut Maria bukan menjadi suatu hal yang dipandang baik oleh masyarakat sekitar. Ya. Tetapi justru kesempatan ini dipakai Maria untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Ia bersyukur karena Tuhan boleh memakai dirinya untuk mengandung sang terang yang boleh hadir di dalam dunia. Ya. Sehingga ia bersyukur, ia diberkahi, ya, sang Immanuel, sang terang yang akan lahir. Ia bersaksi, bukan kemudian mengeluh atau mungkin menceritakan kejelekan, tetapi ia justru memilih untuk bersyukur dan bersukacita atas setiap peristiwa. Nah,
Mari kita lihat kembali di dalam kehidupan kita. Kita boleh ingat lagi setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah setiap kenangan-kenangan itu, setiap pertolongan Tuhan yang boleh terjadi, kita boleh kenang dan kita boleh ingat. Dan dari itulah kita bersaksi atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita responi setiap pertolongan dari Tuhan dengan rasa penuh sukacita, dengan kita memuliakan Tuhan. Mari dengan hati yang penuh sukacita ini kita juga sambut sang terang yang lahir di dalam setiap kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Untuk itu kita juga harus menyiapkan hati kita untuk menyambut sang terang yang lahir ke dalam dunia. Mari kita kembali di dalam doa kita. Tuhan yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menolong kami. Kami mengingat segala pertolongan-Mu yang membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan Tuhan, kami memohon hikmat dan pertolongan-Mu supaya firman ini bukan hanya kami dengar, kami pahami, namun kami juga mau berjuang melakukan firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan hari-hari lepas hari ini bukan kehidupan yang mudah untuk dialami. Terlebih pandemi yang masih belum berakhir, kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk berjuang hidup hari lepas hari. Karena kami percaya penyertaan-Mu selalu ada di setiap kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri hari ini dengan renungan ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara tetap semangat menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun di tengah pandemi yang belum usai, mari kita berjuang sama untuk hidup di dalam terang kasih Tuhan. Selalu ingat ya, mencuci tangan dimanapun berada, memakai masker ketika kita berpergian, dan selalu menjaga jarak supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Tetap semangat menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudara.